Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita beribadah kembali, kita mau dengarkan firman Tuhan kembali. Dan saat ini saya ingin menyampaikan topik, akhir zaman menakutkan, mengerikan, atau menguatkan. Ya, ini topik yang kita akan bahas sama-sama. Karena kondisi saat ini kita tahu banyak hal-hal yang menakutkan, mengerikan tentang situasi pandemi maupun akhir zaman. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami boleh beribadah kembali. Kami mau dengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami untuk boleh mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Saat ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, situasi pandemi. Ditambah bumbu-bumbu menakutkan, mengerikan dari rumor tentang akhir zaman, ya rumor tentang COVID-19 sebagai konspirasi, sampar akhir zaman yang menakutkan, juga vaksin yang dikabarkan juga ada konspirasi penanaman chip 66 atau tato 66, sehingga banyak orang percaya, juga yang percaya kepada Tuhan dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Apakah Alkitab sengaja supaya akhir zaman ini orang pada takut dan bertobat datang kepada Tuhan? Apakah memang kepastian keselamatan yang ada di Alkitab di akhir zaman ini sedikit meragukan karena keadaan yang mengerikan? Apakah memang demikian halnya? Kita akan temukan jawabannya saudaraku. Ya, sebentar lagi saya akan bahas dan kita akan lihat sama-sama apa yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat dulu tentang isu-isu yang terjadi, tadi dikatakan pertama Bill Gates akan melakukan pembunuhan melalui vaksin atau yang terkenal dengan istilah depopulasi. Dan hal ini sudah dibantah saudara, hal ini adalah hoax, tidak benar, dibantah oleh Bill Gates sendiri maupun dibantah oleh kalangan media yang berwenang telah membantahnya saudaraku. Ya memang Bill Gates pernah menyatakan melalui vaksin akan dilakukan depopulasi. Karena dunia ini penuh, bumi penuh, banyak orang sehingga lapisan CO2 makin banyak. Sehingga terjadi pemanasan bumi karena CO2 itu merusak lapisan ozon. Sehingga banyak para ahli saintis berpikir sebaiknya jumlah pertambahan manusia jangan terlalu cepat, dibatasi. Bagaimana mengurangi emisi karbon CO2 ini? Sehingga keluar istilah depopulasi, ya mengurangi jumlah penduduk, maksudnya bukan membunuh orang yang ada saudara, tapi memperlambat penambahan penduduk yang sangat cepat. Nah Bill Gates pernah mengusulkan hal ini saudaraku, melalui vaksin maka akan terjadi depopulasi dan itu dipelesetkan, dijadikan hoax bahwa melalui vaksin akan membunuh orang, tapi ini tidak benar. Yang benar adalah begini, hasil penelitian bahwa ketika tingkat kesehatan, rate kesehatan satu negara itu bertambah, makin sehat, makin sedikit orang yang mati karena vaksin, ya untuk negara-negara tersebut baik, akibatnya jumlah penduduk pertamanya tidak akan terlampau banyak. Kenapa demikian saudara? Sebabnya begini, itu adalah hasil survei dan penelitian. Sebabnya karena kalau di negara-negara berkembang, orang-orang itu banyak yang meninggal karena tidak ada vaksin, kurang vaksin dan lain-lain. Sehingga seorang bapak kalau dia punya anak, kalau dia pikir punya anak 2 mati 2 habis. Punya anak 3 mati 3 habis. Punya anak 5 mati 3 sisa 2. Sehingga akhirnya mereka cenderung punya anak 10, 12 dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan pertambahan penduduk sangat pesat. Tapi di negara-negara maju, orang berpikirannya tidak mau punya anak atau 2 saja. Karena kalau punya anak 2, ya biasanya 2-nya tumbuh sampai dewasa, saudaraku. Dan ini yang dimaksud oleh Bill Gates, depopulasi melalui vaksin. Melalui vaksin tingkat kesehatan masyarakat meningkat, bukan dibunuh, tapi orang-orang di negara terbelakang tidak akan berlomba-lomba punya anak 10, saudaraku. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dikurangi. Nah hal yang kedua, melalui vaksin akan ditanam chip 66, ini sudah dibantah juga oleh Bill Gates maupun media yang berwenang. Kalau saudara baca di internet itu jelas dibantah saudaraku. Dan juga pernah
beberapa rekan relawan vaksin di Amerika, orang Indonesia, mereka jadi relawan dan mereka memastikan tidak ada. Dan saudara yang kekasih, Amerika adalah negara demokrasi, nggak perlu ngumpet-ngumpet kalau mau taruh chip, saudaraku. Mereka sudah umumkan, setahu saya di Eropa 1998 sudah diumumkan yang mau dipasang chip di dahi atau di tangan silakan. Enggak juga nggak apa-apa, masih mau pakai kartu kredit biasa nggak apa-apa. Nah, jadi mereka adalah negara demokrasi yang tidak akan membiarkan penduduknya dibohongi atau ditipu oleh siapapun juga dengan penanaman chip tanpa bilang-bilang. Ya mereka dengan rela. Nah, jadi itu juga dibantah adalah hoax. Demikian juga tato, sebetulnya tato ini bisa dijelaskan dengan sederhana bahwa ketika itu ini dikaitkan juga dengan Bill Gates. Padahal dia kira-kira statementnya begini. Di negara berkembang itu seringkali orang tidak dicatat sudah divaksin atau belum. Ada beberapa penyakit tertentu vaksinnya 1 kali. Kalau 2 kali mubazir. Atau mungkin tidak baik bagi yang bersangkutan. Nah, karena pencatatan tidak baik, akhirnya para ahli memikirkan itu dikasih tanda saja, tanda elektronik di kulitnya sehingga ketahuan dia sudah divaksin. Contohnya vaksin COVID ini harus 2 kali, saudaraku. Nah, kalau di negara pencatatannya nggak baik, ketika ditanya orang sudah divaksin, bilangnya belum. Mereka pengen 3, 4 kali, 5 kali karena dipikir lebih baik. Padahal 2 kali cukup, saudaraku. Untuk mengatasi ini perlu diberi tanda. Nah itu kira-kira. Dan saya ingin sampaikan bahwa kebanyakan ini adalah hoax dan membuat tambah kacau, membuat orang tambah takut. Oke, kita lanjut. Hal yang selanjutnya, saudara. COVID ini begitu menakutkan. Tapi kalau saya lihat datanya, saya mau bandingkan COVID dengan cancer, saudaraku ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ada... Kalau cancer itu yang kasusnya per tahun di tahun 2018 itu ada 18 juta. Yang meninggal 9,5 juta. Tiap tahun biasanya nambah. Dan data COVID internasional sedunia tahun 2021 yang saya baca Februari terakhir sekian Februari itu datanya ada 104 juta yang terinfeksi dan 2,26 juta yang meninggal dunia. Saudara bandingkan, cancer memang sedikit yang kena 18 juta, tapi yang meninggal separohnya, saudara, 9,5, dan itu jauh lebih banyak berlipat-lipat dari data COVID selama setahun sebulan. Nah, karena saya ambil Februari jadi setahun sebulan, saudaraku. Tetapi di cancer yang tadi saya katakan hanya data setahun. Nah, belum kalau kita bandingkan dengan flu Spanyol. Flu Spanyol itu yang terinfeksi 500 juta. Ya 500 juta, kemudian yang meninggal antara 50 sampai 100 juta. Ya sampai 1/5-nya itu tahun 1918 dan penduduk saat itu 1,8 miliar. Jadi kalau kita perbandingkan, kalau 100 juta itu 1/18. Saudara kalau ambil 18 orang zaman itu, maka 1 pasti mati kena flu. Kalau 50 juta 1 dari 36. Nah sekarang kalau COVID ini kalau kita lihat penduduk dunia 7,8 miliar. 2,26 juta dibandingkan dengan 78 miliar itu 1/348. Jadi kalau kita ambil saat ini 348 orang, nah itu baru 1 kena COVID, mati. Atau terlebih lagi kalau kita bicara Indonesia. Indonesia kita 275,2 juta penduduk. Dan yang meninggal hanya 30.000, jadi kira-kira 1/9.166. Jadi kalau ambil 9.000 orang, 9.100 orang 1 yang mati. Nah saudara kalau kita bandingkan sebetulnya, waduh jauh sekali antara flu Spanyol. Apalagi yang sebelumnya yang namanya Black Death, saudara, itu kematian hitam karena virus bakteri dari pes dari tikus, saudaraku. Tahun 1346, 1357. Itu yang meninggal 200 juta dari 400 penduduk, 400 juta, 475. 1 dari 2 orang mati, saudara. Lebih dahsyat lagi. Nah, tapi sekarang kenapa COVID orang sangat takut, saudaraku ya? Karena mungkin nggak tahu dulunya. Tapi saya ingin bicara data. Ya, karena juga intimidasi si jahat. Memang kalau kita banding cancer orang masih lama, mungkin ada waktu tenggang waktunya. Nah, COVID ini kadang-kadang nggak pakai tenggang waktu, dilihat hari ini sehat, besok sudah lewat, saudaraku.
Dan bisa satu keluarga lewat sekaligus dua ketika kena gitu ya, dua anggota keluarga. Nah ini memang mengerikan seperti demikian. Tapi saya ingin sampaikan saudara, kalau dibanding dengan yang lain-lain, dunia pernah mengalami hal yang lebih menyakitkan. 1 dari 2 penduduk dunia mati, 50% itu Black Death tahun 1300-an. 1 dari 18 penduduk mati itu flu Spanyol, saudara. Lebih ngeri lagi. Nah cancer ya 1:800. Dari penduduk 7,65 miliar yang meninggal 9 jutaan. Jadi sebetulnya saya ingin sampaikan saudara, rumor ketakutannya itu jauh lebih besar daripada faktanya. Faktanya sebetulnya ya memang mengerikan tapi tidak sedahsyat yang dulu-dulu. Itu fakta saudaraku ya. Saya bicara fakta. Rumor tentang Bill Gates dan lain-lain banyak yang salah. Nah tapi saat ini orang banyak yang ketakutan. Terutama kalau dikaitkan dengan akhir zaman saudaraku ya. Antikris datang dan lain-lain. Keadaannya akan menakutkan. Saya ingin ajak kita merenungkan sejenak. Ya Yohanes 14 ayat 1 bilang begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yohanes yang menulis kitab Wahyu, rasul yang sama mengatakan jangan gelisah. Dan ini perkataan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak konsisten, saudaraku? Waktu dia di bumi ngomong ke Yohanes jangan gelisah. Waktu dia kasih wahyu ke Yohanes di wahyu, takutlah kamu. Tidak kan? Saya kira Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak konsisten. Dia konsisten kalau dia bilang ke umatnya jangan gelisah. Dia ingin berkata seperti itu saudara. Kepada kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat kata Tuhan. Ya banyak orang gelisah dia ada tempat gak di surga. Dia punya tempat enggak? Tapi Tuhan berkata jangan gelisah bagi orang percaya. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi sediain tempat. Memang kegelisahan paling besar bagi orang sebetulnya adalah dia selamat atau tidak. Dia masuk surga atau tidak. Tapi bagi kita orang percaya ada jaminan. Kita percaya kita diselamatkan oleh darah Kristus dan surga tersedia bagi kita. Lalu 2 Timotius 1 ayat 7 bilang sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan gak beri gelisah, Tuhan gak beri takut, tapi Tuhan ingin beri damai sejahtera, keyakinan, kepastian, keselamatan, bukan ketakutan saudaraku. Ya kita lanjut lagi. Nah sekarang kita balik ke kitab Wahyu. Orang merasa kitab Wahyu seolah-olah menakut-nakuti. Yang keadaan yang mengerikan akan terjadi. Hukuman yang mengerikan akan terjadi ya. Bagi orang-orang percaya juga akan terjadi. Akan sangat-sangat mengerikan saudaraku. Tapi mari kita sama-sama simak. Kita lihat sikap kitab Wahyu. Apa yang difirmankan Tuhan. Baca Wahyu saudaraku. Baca dari awal sampai akhir. Wahyu 1 ayat 3. Firman Tuhan bilang berbahagialah ia yang membacakan. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 22 ayat 7 sama sesungguhnya aku datang segera berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dari awal Wahyu bilang saudaraku berbahagialah. Ayat ini tidak mulai dengan celakalah. Meskipun banyak orang takut baca kitab Wahyu saking ngerinya. Karena bayangannya udah celakalah saudaraku. Tapi baca kitab Wahyu dari awal tidak dibilang celakalah, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Mereka yang dengar, mereka yang membacakan. Saya berbahagia nih saya bacakan kata-kata nubuatan ini. Kemudian menuruti saudaraku, tidak hanya dengar, membacakan tapi menuruti. Tuhan ingin kita turut karena ini firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara tujuan kitab Wahyu ini dari awal supaya kita bahagia. Amin saudara. Kitab Wahyu bukan sesuatu yang takut untuk dibaca. Tapi sesuatu yang indah untuk dibaca dengan hati yang terbuka saudaraku. Kalau kita baca dengan terbuka, hati terbuka kepada Tuhan. Maka kita tidak akan takut bahkan kita akan merasa dapat penghiburan dari firman Tuhan.
Karena tujuan dari kitab Wahyu bukan membuat saudara dan saya ketakutan, bukan membuat seluruh dunia ini bingung dan ketakutan, ngeri saudaraku, tapi untuk membuat saudara dan saya berbahagia. Jangan salah saudaraku, kitab Wahyu memang banyak peringatan yang tajam dan keras, tapi tujuannya yang utama adalah membuat saudara dan saya berbahagia. Bagi yang mendengarkan, bagi yang mengucapkan kata-kata nubuat ini, membacakan, dan bagi yang melakukannya saudara. Tujuannya untuk bahagia. Dan tadi kalau saya sampaikan Yohanes, di Yohanes yang Yohanes sampaikan perkataan Yesus, jangan gelisah, aku menyediakan tempat bagimu. Di Wahyu ini yang dia sampaikan juga nubuatan Tuhan Yesus saudara. Cuman yang di Yohanes itu sebelum Yesus naik ke surga. Di Wahyu sesudah Yesus naik surga. Nabinya, rasulnya sama, Rasul Yohanes. Yang ngasih berita sama Tuhan Yesus. Isinya masa beda. Di sini nakut-nakutin, di sini memberi ketentraman. Tidak saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan konsisten. Ya, yang konsisten dia ingin kita berbahagia. Dia bukan ingin membuat kita gelisah saudaraku. Atau hidup dalam ketakutan. Tapi dia ingin buat kita berbahagia. Nah, Wahyu 1 ayat 5, kalau saudara lihat ini kan bagian awal pasal 1 ya. Ayat 5 bilang begini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku, ini ayat 17, ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ayat 1 ayat 5 dikatakan, Yesus katakan dia adalah Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ingat baik-baik saudaraku. Meskipun di kitab Wahyu dibuatkan ada masa 3,5 tahun. Ya, diserahkan untuk antikris berkuasa mengalahkan hamba-hamba Tuhan katanya. Tapi tetap di bawah kuasa Tuhan, ada terbatas. Dan tetap rajanya adalah Tuhan. Yang berkuasa atas segala raja di bumi. Hanya ada beberapa saat dikasih dikasih kesempatan. Diberi saudaraku. Ada tujuan Tuhan yang indah untuk umatnya. Ya. Di mana selama 3,5 tahun antikris ini akan merajalela. Khususnya untuk orang-orang percaya. Dan memaksa banyak orang yang tidak percaya, yang belum kenal Tuhan Yesus untuk jadi penyembah daripada setan. Ya, dua tujuan, orang Kristen jadi tambah sungguh-sungguh, orang tidak percaya jadi nyata-nyata pengikut setan dan yang layak dihukum, saudaraku. Ya, Tuhan ingin perjelas keadaannya. Kalau enggak jelas. Yang ikut setan kelihatannya kelihatannya percaya ke Tuhan dikit-dikit, ngikut Tuhan tapi kelihatannya main mata dengan setan. Nah, Tuhan pingin kasih sesuatu sehingga orang clear di mana posisi dia. Dan diberi jaminan jangan takut, saudaraku. Ya, di pasal 1 ini sudah ayat 17, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan yang awal akhir. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Akhirnya di dia. Semua dialah segalanya saudaraku. Aku telah mati namun aku hidup sampai selamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang pegang kunci maut, kerajaan maut tidak bisa mengalahkan dia. Bahkan maut telah dikalahkan saudaraku. Ya, puji Tuhan. Wahyu dimulai dengan hal-hal ini. Ini artinya dia ingin kita berbahagia. Dia ingin kita mendengarkan, mengatakan, melakukan. Dia ingin kita tahu bahwa dia raja yang tidak dikalahkan oleh siapapun. Bahkan maut sudah dikalahkan. Dan dia mengasihi kita. Telah menyerahkan dirinya untuk kita. Wahyu 1 ayat 1. Di sini dibilang inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi saudara, tujuan daripada wahyu untuk menyatakan kepada umatnya apa yang akan terjadi. Ya, Tuhan sudah punya satu rencana.
Dan dia harus menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya siap, mempersiapkan diri. Tadi tujuan pertama kita lihat membuat umatnya bukan takut tapi bahagia. Mempersiapkan umatnya dengan menyatakan bahwa dia adalah raja yang berkuasa atas raja-raja di bumi, atas maut, kerajaan maut. Dia pegang kuncinya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan sekarang dia menyatakan bahwa dia akan mengatakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Haleluya. Saudara, Tuhan ingin menyatakan hal-hal yang akan datang. Karena itu kitab Wahyu disebut kitab Apokalips, kitab nubuatan. Artinya hal-hal yang dinubuatkan yang akan datang yang masih samar-samar, saudaraku ya. Karena itu tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah karena masih banyak hal samar-samar yang akan jelas pada masanya. Kalau sekarang nggak jelas ya nggak apa-apa. Tapi ada hal-hal yang ingin diperjelas pada kita, diwahyukan kepada kita supaya kita mengerti dan mempersiapkan diri, saudara. Ya, supaya gereja siap, supaya gereja berkenan mempersiapkan diri. Ya, berkenan seperti apa yang Yesus mau. Supaya gereja tahu memang ada zaman kesusahan, penganiayaan, tapi ada zaman juga di mana Tuhan menghukum bumi, orang-orang yang tidak percaya beserta antikristus, saudaraku. Ada masanya. Dan Tuhan ingin nyatakan kepada kita umatnya. Ya, Tuhan selalu ingin nyatakan supaya kita siap. Ketika Tuhan Yesus akan disalib, dia bilang ke murid-muridnya. Murid-murid gak percaya. Ya, karena murid-murid mindsetnya salah. Yesus datang sebagai raja-raja dunia. Semua harus tunduk. Betul, semua tunduk, tidak bisa ngelawan dia. Tapi dia datang untuk disalib. Untuk menanggung dosa manusia. Karena itu rumus, karena itu ketetapan Allah, kebenaran Allah, bahwa dosa harus dihukum dan dia yang menanggung supaya selesai dosa umat manusia. Dia mewakili manusia. Jadi dia datang untuk tujuan itu, tapi murid-murid nggak tahu, nggak ngerti, nggak tahan, dikasih tahu ketakutan. Kok kita kalah, nggak mungkin terjadi. Sehingga pada waktu kejadian, oh Yesus sudah ngomong, meskipun mereka frustasi kecewa dulu. Karena mereka belum nyambung, belum di alam roh, masih di dalam daging. Tapi begitu mereka mengerti, mereka baru ngerti. Oh luar biasa, Tuhan dahsyat. Dia disalib untuk saya. Setelah mereka ngerti, terima kasih Tuhan. Sebelum mereka mengerti, mereka ketakutan. Dan dikasih tahu lebih dahulu supaya mereka mengerti. Nah, kita juga pun diberitahu banyak hal ke depan supaya kita ngerti. Banyak disingkapkan rahasia ke depan dan kita mulai melihat kenyataannya. Tanda 66 sudah ada di barcode bentuk 666 dan ada saatnya, dan tanda ini sudah dipakai misalnya kartu kredit untuk membeli ya barcode. Tiap kali kita beli TV, beli kulkas, beli mobil, semua ada barcode-nya. Tapi kita belum disuruh menyembah berhala, dan antikris masih belum bilang ini tanda dia. Ya, belum ada statement itu, saudaraku. Jadi masih seolah-olah tidak ada hubungan, sekalipun akan menuju sana dan kita sudah tahu dan mempersiapkan diri. Nah, tapi saudara tadi jadi tujuannya menyiapkan kita. Tapi percayalah, janjinya supaya kita jangan gelisah tetap berlaku. Janjinya menyediakan tempat untuk kita tetap berlaku. Janjinya bahwa dia Tuhan tidak digalakkan oleh satu raja pun di bumi. Tetap dia sudah ulangi dari awal, dia menguasai maut, kita gak takut dengan maut, saudaraku. Bahkan kerajaan maut kita tidak takut. Tapi memang Tuhan ingin kita gerejanya ikut menuruti perkataan dia. Memang ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan. Saya uraikan sedikit saja. Tuhan bicara kepada 7 gerejanya, saudaraku. Awal-awal dia menyampaikan tadi betapa tujuannya kasih, betapa ingin memberi penjelasan pada saudara supaya kita berbahagia. Tapi pasal 2 dan pasal 3 Tuhan bicara ke gerejanya dulu. Ya, dia bicara secara umum sebetulnya Tuhan bicara begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi sebelumnya dia selalu bicara tentang dirinya. Dia Allah yang berkuasa, yang sudah mati tapi bangkit. Tapi sesudah itu yang kedua dia selalu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah ini Tuhan tahu apa yang kita lakukan, saudaraku. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita kerjakan bagi dia. Artinya Tuhan bukan Tuhan yang bilang, sudah kamu gak bagus. Tidak, saudara. Tuhan
catat semua yang kita lakukan, kasih kita apa yang kita, itu berharga di mata dia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dan selalu berakhir, yang punya telinga hendaklah mendengar. Ada nasihat, ada teguran, ada pujian. Yang punya telinga hendaklah mendengar. Kemudian dia juga mengingatkan, ada beberapa yang diingatkan akan alami penderitaan, aniaya, tantangan karena Kristus. Umumnya dari 7 gereja yang disampaikan Wahyu ini ada 5 gereja yang semuanya ada teguran dan pujian, tapi hanya 2 gereja yang pujian saja, tidak ada teguran, yaitu gereja di Philadelphia dan Smyrna. 1 gereja tidak ada pujian, Laodikia, tapi teguran keras. Nah, kalau kita lihat saudaraku, Wahyu pasal 2, saya bacakan sedikit saja singkat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Baik saudara, ini satu peringatan bagi gereja di Efesus, saudaraku. Ya, Tuhan bilang, pertama dia bilang tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Ketekunanmu Tuhan acknowledge, Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan hargai ketekunan gereja di Efesus. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Dia juga tahu bahwa orang-orang di Efesus tidak suka dengan kejahatan. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, penipu yang berpura-pura jadi rasul. Dan engkau tetap sabar, mereka sabar dan menderita karena nama Tuhan. Dan mereka tidak mengenal Allah, Tuhan tahu. Tapi Tuhan menegur, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan menegur jemaat karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Dan di sini Tuhan bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kasih yang semula begini saudaraku. Dulu jemaat Efesus ini sangat mengasihi Tuhan. Ya, mereka worship, mereka menyembah Tuhan, mereka punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tapi lama-kelamaan hal ini mulai hilang. Mereka tetap melayani, mereka giat, hatinya tertuju pada Tuhan. Tapi kata Tuhan gak cukup. Ya, Tuhan bukan ingin pelayanan kerja keras, tapi lebih ingin kasih yang dalam kepada Allah sendiri, hubungan pribadi yang intim. Ini yang ditegur kepada jemaat Efesus. Saya percaya ini juga disampaikan gerejanya kepada gereja di masa kini. Banyak gereja tinggal melakukan kegiatan, tapi hati yang dalam kepada Tuhannya mulai hilang. Atau pribadi. Ini bicara pada gereja tapi juga kita secara pribadi. Kita pribadi mungkin kita banyak melayani, tapi satu pertanyaan besar, apakah kasih kita seperti dulu? Apakah cinta kita seperti dulu? Cinta itu terwujud dari fellowship kita dengan Tuhan. Dari persembahan kita kepada Tuhan. Dari kerja keras kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita begitu setelah lama melayani Tuhan, nilai-nilai yang begitu indah dulu itu mulai kita tinggalkan, saudaraku. Ya, mulai banyak pengetahuan mungkin, mulai banyak hal, kegiatan, kesibukan kita tinggal. Dan ini serius bagi Tuhan, saudaraku, sangat serius. Supaya kita tahu hal yang utama adalah fellowship dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang bertobatlah dan tinggalkan. Ya, kembalilah kepada kasih yang semula. Yang bagus pertahankan. Tapi yang paling inti yang kamu tinggalkan itu kembalikan. Tuhan ingin gerejanya betul-betul pada saat dia datang kedua kali tanpa cacat, saudaraku. Ya, benar-benar berkenan di hadapan dia, saudaraku ya. Tapi semua ini tidak terlepas dari kasihnya. Yang katakan jangan gelisah. Aku menyediakan tempat padamu. Jangan gelisah soal keselamatan kita, Tuhan menjamin. Tapi kita perlu gelisah manakala hati kita hidup dalam dosa. Kita perlu tidak enak dengan dia manakala kita mulai mengabaikan Tuhan. Meninggalkan kasih yang semula. Saudara yang kasih Tuhan.
Ada beberapa hal lagi, saudara bisa renungkan sendiri di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya, sangat indah Tuhan mengajari gerejanya untuk berbalik dari hal yang tidak berkenan. Tapi Tuhan juga memuji hal-hal luar biasa yang ada pada gerejanya, saudaraku. Dan selalu juga, ya barang siapa menang, selalu Tuhan katakan yang menang dia akan memperoleh hadiah. Akan memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Ya, barang siapa menang, masing-masing gereja dia bicara spesifik. Ya, Tuhan rindu ingin memberi penghormatan yang luar biasa kepada anak-anaknya secara spesifik dan berbeda. Tapi kita semua diminta untuk bertekun. Kita semua diminta untuk menang. Ini pesan Tuhan ke gereja. Untuk tidak diam-diam saja, tapi untuk menang, saudaraku. Untuk bertekun, saudaraku. Untuk bersabar dalam kesesakan. Penderitaan ada. Ikut Tuhan memang. Dunia benci Yesus. Tapi ada jaminan Tuhan menjagai kita. Ada jaminan sukacita yang luar biasa. Dan saudara, kalau kita lihat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan banyak sekali hukuman-hukuman Tuhan. Tapi kalau hukuman yang mirip-mirip dengan, kalau saudara baca Keluaran, dengan apa yang dilakukan dengan Firaun, itu banyak tulah. Ya, 1, 2, 3, 4, sampai tulah ketiga itu bisa ditiru orang Mesir. Tulah keempat sudah tidak bisa ditiru lagi oleh orang Mesir. Dan sampai tulah, saya lupa keberapa, antara 5, 6 mungkin, itu terjadi di Israel dan di Mesir. Mungkin keempat atau kelima. Tapi tulah selanjutnya hanya terjadi di Mesir dan tidak terjadi di Israel. Di tanah Goshen itu dikecualikan Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita baca Wahyu, ya Tuhan waktu dia suruh hukum manusia, malaikatnya dikirim untuk menghukum manusia, dikatakan jangan sentuh hamba-hamba Tuhan yang telah dimeteraikan. Jadi orang-orang percaya sudah dimeteraikan, jangan disentuh. Hanya yang menyembah binatang itu, punya tanda binatang antikris, itu yang disiksa oleh hukuman yang pada salah satu bagiannya. Nah, saudara yang kekasih, kembali saya ingin sampaikan satu kesimpulan, bahwa Wahyu ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Bukan untuk membuat kita kecewa, putus asa, frustasi dan takut. Tidak, saudaraku. Tuhan katakan supaya kita tetap bahagia dan tidak gelisah. Kita baca justru kita bahagia. Tuhan memberi garansi di awal bahwa dialah raja yang berkuasa. Dan tidak ada satu raja pun sekalipun antikris beberapa saat sedikit saja akan berkuasa. Karena ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Tapi dia sudah memberitahukannya. Dia menjagai kita umatnya. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingin kita. Betul-betul bertekun. Betul-betul datang kepada dia. Hidup dengan sesungguhnya pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Saya sampaikan, ya, tidak takut dengan akhir zaman. Tapi kita juga tidak main-main dengan kehidupan ini. Amin, saudara. Karena Tuhan juga memperingatkan. Ya, keadaan sudah sedemikian mengerikan. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan main-main dengan kehidupan yang Tuhan tidak sukai. Tapi mari kita, saudaraku, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengerahkan seluruh hidup kita. Bukan masa bodoh terhadap firman Tuhan, tidak. Ini tidak waktunya lagi main-main dan masa bodoh. Ya, COVID ini saya kira peringatan keras. Dalam satu hari bisa Tuhan memanggil dalam 1 minggu 2 atau 3 anggota sekaligus sehingga dan tidak bisa menguburkannya sehingga ada ratap tangis dan air mata, saudara. Ya, kejadian di Mesir ketika Tuhan ambil semua anak sulung, maka hampir semua keluarga di Mesir menangis. Dan sekarang mungkin bukan semua anak sulung. Tapi ada banyak keluarga-keluarga yang kehilangan bukan hanya 1, mungkin 2 atau 3 anggota keluarga sekaligus dalam 1 minggu atau sebulan karena COVID. Saudara. Pesan yang saya ingin sampaikan, kita tidak perlu takut karena Tuhan jaminan kita. Tuhan kota benteng perlindungan kita yang teguh. Dan dia tidak ingin kita gelisah. Dia ingin kita dalam damai sejahtera. Tapi dia ingin juga kita menuruti apa yang Tuhan peringatkan. Ya, kita mempersiapkan diri dan kita ingin ikut dia dengan sungguh-sungguh. Kita mau berlari ikut dia, melakukan apa yang dia mau. Kita mau seperti gereja Efesus tadi,
disuruh bertobat. Mungkin kita jatuh, mungkin sekian lama ikut Tuhan kita. Tapi saya ingin ajak ini hari kita berbalik lagi. Ya ini hari kita datang, jangan tinggalkan kasih semula. Ini hari kita bilang, yes Lord, ampuni saya. Saya mau tersungkur lagi. Mungkin banyak waktu-waktu di mana saya sudah tidak saat teduh lagi. Mungkin ada waktu-waktu di mana saudara tidak bersekutu erat dengan Tuhan lagi. Hanya baca sekedarnya, lalu buru-buru pergi kerja. Tapi Tuhan ingin satu persekutuan yang intim dan indah. Dan di situ roh saudara dijamah. Di situ ada sukacita yang luar biasa. Di situ air mata kita dihapus. Di situ ketakutan kita diangkat. Di situ kebimbangan kita, kegelisahan kita diganti dengan sukacita yang luar biasa. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Kita tidak takut dengan akhir zaman. Tapi kita siap menantikan Tuhan dengan tekun. Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Yang menguasai langit dan bumi. Yang menguasai semua raja. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bawa kami semua umat-Mu untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau di akhir zaman ini. Dan kami tidak percaya akan hoax. Kami percaya akan kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih kalau sudah ada vaksin. Biar jemaat-Mu boleh juga divaksin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami menolak segala hoax. Kami menolak segala intimidasi ketakutan. Biar gereja-Mu hidup dalam damai sejahtera. Kami tidak takut dengan COVID. Kami terus memberitakan Injil Tuhan. Dan saya ingin berdoa kalau ada yang sakit. Pegang bagian yang sakit. Ada yang sakit punggung, saya doakan sekarang. Dalam nama Yesus, yang sakit punggung saat ini. Menderita punggungnya saat ini. Aku perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Yang sakit telinga juga saat ini aku perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Yang sakit di mulut, tenggorokannya, langit-langitnya, dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan mengalir. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Bawa kami gereja-Mu terus ikut Engkau. Saudara juga datang pada Tuhan. Kalau Tuhan bicara pada saudara, jangan lama-lama tersungkurlah di kaki Tuhan. Terlampau lama engkau hidup dalam dosa mungkin. Terlampau lama engkau hidup dalam keegoisan. Tidak peduli dengan Tuhan. Mungkin kau ke gereja. Mungkin kau ikut persekutuan. Tapi hatimu tidak di situ lagi. Tapi hari ini saya ingin katakan. Kobarkan kembali kasih semula kepada Tuhan. Di mana engkau begitu menghormati persekutuan. Worship dengan Tuhan. Tuhan lawat engkau saat ini. Terima kasih. Datang kepada Tuhan dan tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan tanda kita menghormati tubuh dan darah Tuhan. Kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Yang telah disalib untuk kita. Dan darah yang sudah ditumpahkan untuk dosa kita. Ya, ketika Alkitab katakan ketika kita minum maka kita memberitakan. Ingat baik-baik saudara. Kita minum kita mengingat kematiannya. Itu artinya kita mengingat bahwa kita harus memberitakan kematiannya. Saya ingin setiap kali saudara makan roti, anggur. Ingatlah firman Tuhan. Kami memberitakan kematianmu karena kematian itu begitu indah bagi semua orang. Keterlaluan kalau tidak kita beritakan. Banyak orang menjerit dalam dosa. Kita akan mengingat tubuh yang sudah dipecah. Tapi kita ingat dia sudah mati untuk jutaan orang. Dan begitu banyak orang yang menantikan berita, gembira, kabar Injil. Sukacita, mari kita ambil. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, ambillah dan makanlah. Kita makan bersama saudara. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Kami ambil bagian dalam pemberitaan-Mu. Kami ambil bagian dalam kematian-Mu. Kami sudah ikut dihukum dosa kami sehingga kami bisa beroleh tempat di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Darah-Mu mahal bagimu, bagi kami murah Tuhan. Cuma-cuma Kau berikan oleh kasih anugerah. Terima kasih Yesus. Kami berdoa tangan-Mu yang ajaib menjamah setiap kami yang ambil bagian. Kesembuhan, kekuatan dari Engkau mengalir. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Angkat tangan-Mu jemaat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan yang ajaib menjamah saudara. Pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Kembalilah ke kegiatan masing-masing. Kembalilah ke kehidupan sehari-hari. Dengan kuasa Tuhan dan beritakan kasih Tuhan. Ada banyak orang menantikan saudara sekitar saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu melimpah, mengalir. Kekuatan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.